Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Zani beserta rekan kelompok saya Muhammad Rizik Rizaldi dan Muhammad Habib Hidayat akan mempresentasikan mengenai UTS Matematika Teknik kelas A, yaitu mengenai tentang aplikasi bilangan kompleks dan persamaan diferensial pada sistem kontrol yang akan dijelaskan oleh Rizik. Silakan kepada Rizik. Oh, baiklah, terima kasih kepada rekan saya tadi, Afif sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep dari bilangan kompleks dan persamaan diferensial pada sistem kontrol. Bagian pertama yaitu adalah aplikasi bilangan kompleks pada sistem kontrol. Seperti yang kita ketahui bahwa bilangan kompleks merupakan suatu bilangan yang memiliki dua bagian, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Dan bilangan real dan imajiner itu dapat direpresentasikan dalam sebuah grafik. Dan aplikasinya pada sistem kontrol terletak pada yang disebut sebagai false and zero diagram. False and zero diagram ini dapat direpresentasikan dengan diagram yang menggunakan representasi bilangan kompleks. Seperti yang diketahui, terdapat fungsi transfer yang didefinisikan sebagai HS dan yang merupakan perbandingan output dan input dari suatu sistem. Dan dari transfer fungsi tersebut, kita dapat memplotkan hasilnya dengan menggunakan diagram false dan zero, seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini. Ya, ini atasnya IM dan bagian kanan kirinya itu real, atau bagian konvensionalnya yang IM ini Y, dan ini X. Dan di grafiknya tersebut, false-nya ditandakan dengan X dan zero ditandakan dengan 0, seperti pada gambar berikut. Yaitu zero-nya ini terdapat di min negatif 4, dan X-nya terdapat di min 2, di min 1 plus minus min 2C. Lalu yang kedua adalah aplikasi persamaan diferensial pada sistem kontrol. Aplikasi persamaan diferensial pada sistem kontrol dapat dilihat masih berhubungan dengan konsep tadi, yaitu adalah transfer fungsi. Transfer fungsi dapat didefinisikan sebagai perbandingan output dan input dari suatu sistem, terutama sistem kontrol. Dan output dan input ini dapat dimodelkan menggunakan persamaan diferensial, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut dan persamaan berikut, yaitu HS sama dengan XS per US. Dengan input dan output dari suatu sistem dapat dimodelkan dengan persamaan diferensial berikut. Ini AN DNX per DTN titik A0 sama dengan BM DMU per DTM tambah B0 titik B0. Dan jika kita mengambil transformasi Laplace dari persamaan diferensial ini dengan syarat kondisi awal 0, maka akan didapatkan persamaan seperti berikut, yang merupakan persamaan aljabar. Sehingga kita dapat memodelkan suatu sistem dengan persamaan diferensial yang, kita dapat memodelkan suatu sistem dengan persamaan aljabar. Baiklah, hanya itu saja penjelasan singkat dari aplikasi bilangan kompleks dan persamaan diferensial pada sistem kontrol. Mungkin ada dari teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilakan. Izin bertanya, Zik. Saya Afif yang bertanya, yaitu pada sistem kontrol, false dan zero plot biasanya akan menunjukkan sifat yang seperti apa? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Zik ingin bertanya juga, Zik. Pada permodelan suatu transfer system itu parameternya apa aja ditetapkan, Zik? Itu aja. Baiklah, terima kasih kepada Afif dan Habib. Pertanyaan pertama itu, grafik false dan zero itu merepresentasikan apa? Grafik false dan zero itu dapat merepresentasikan stabilitas suatu sistem. Jadi dengan kita dapat melihat suatu false dan zero dari suatu sistem, kita dapat memprediksi bagaimana sifat dari sistem itu akan bekerja. Dan pertanyaan kedua itu, parameter apa saja yang digunakan untuk memodelkan persamaan diferensial untuk sistem kontrol. Dalam memodelkan sistem kontrol dengan menggunakan persamaan diferensial, kita harus mengasumsikan bahwa kondisi awal sistem itu diam, yang berarti berada dalam quiescent state, sehingga kondisi-kondisi dari transformasi Laplace tersebut yang berasal dari persamaan diferensial bersifat nol. Hal ini bertujuan agar memudahkan kita dalam menganalisa transfer fungsi tersebut. Mungkin hanya itu saja. Apakah ada pertanyaan lain? Cukup. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya M. Habib Hidayat. Saya akan menutup
presentasi kami kali ini. Sekian dari kami, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.